Visi kami untuk setiap anak, hidup utuh sepenuhnya. Doa kami untuk setiap hati, tekad untuk mewujudkannya. Wahana Visi Indonesia. Lebih dari 20 tahun, WVI sebagai Yayasan Kemanusiaan Kristen dan mitra terpercaya World Vision International hadir di berbagai pelosok Indonesia untuk memberikan harapan bagi anak-anak Indonesia tanpa membedakan suku, agama, ras, dan gender dengan pendekatan pengembangan transformasional melalui penguatan kapasitas masyarakat, advokasi, dan tanggap bencana. Kami tidak bekerja sendiri. WVI bermitra dengan perusahaan, lembaga donor, pemerintah dan mitra lokal, pemuka agama, relawan, tokoh publik, serta media untuk menghadirkan dunia yang lebih baik bagi anak-anak. WVI fokus pada kesehatan, perlindungan anak, pendidikan, pengembangan ekonomi keluarga, penguatan kebijakan, dan terus meningkatkan kapasitas dalam merespons setiap bencana. Serta terus melakukan inovasi program berbasis teknologi digital sebagai bagian dari akuntabilitas untuk masyarakat dan mitra kerja. Komitmen kami semakin teguh. Bersama anak, masyarakat, dan mitra kerja, Wahana Visi Indonesia akan terus melayani yang rentan, menghargai setiap martabat manusia, ambil bagian dalam mewujudkan perubahan bagi anak-anak Indonesia. Kami, Youth Music Community bersama Wahana Visi Indonesia mengajak kalian semua untuk bergabung dalam acara Worship Night Love for Asmat pada hari Senin, tanggal 28 Februari 2022, pukul 7 malam waktu Indonesia Barat di YouTube channel Wahana Visi Indonesia, Youth Music Community, dan Ignite GKI. Bersama-sama kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan dan mendukung program literasi untuk anak-anak di Asmat. So, sampai bertemu dan Tuhan Yesus memberkati.
selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan dimanapun Anda berada. Bersyukur dan bersuka cita sekali malam hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk boleh hadir di dalam acara Worship Night Love for Asmat. Malam hari ini saya ingin mengajak saudara semuanya, kita mau sama-sama bersatu hati mengangkat puji-pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita meyakini bahwa di dalam hidup kita, apapun kondisi dan bagaimanapun keberadaan kita, Tuhan Allah mau hadir dalam hidup kita. Ia menjamah, Ia memberkati, dan Ia mengasihi kita. Mari saat ini sama-sama kita siapkan hati kita untuk fokus sujud menyembah Allah. Merayakan dan bersuka cita atas keagungan Tuhan dalam hidup kita. Betapa luar biasa pekerjaannya dan kasih-Nya dalam hidup kita. Saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umat-Nya, hatimu serahkan dalam kerendahan.
menunjukkan sinarmu. Para malaikat tata surya naikkan puji bagimu. Semuanya yang kau cipta membentukkan sinarmu. Para malaikat tata surya naikkan puji bagimu. Semuanya yang kau cipta membentukkan sinarmu. Para malaikat tata surya naikkan puji bagimu. Semuanya yang kau cipta membentukkan sinarmu. Para malaikat surya naikkan puji bagi Kau Allah Sang Raja. Kau Allah yang perkasa. Kaulah Raja. Mari kita pun memuji dengan suara menggegah, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi jaya walau diserang. Ikut mengagungkan kasih di dalam lagu pemenang. Kau Allah yang perkasa, berkuasa dan bertahta. Kau Allah yang perkasa, Kaulah Raja. Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan, sungguh kita meyakini betapa pekerjaan Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Tuhan sang sumber sukacita dan kasih itu senantiasa hadir. Dia memberi, Dia mengampuni, dan Dia melimpahkan segala rahmat-Nya buat kita. Dia mencukupi kita. Dan saudara, kita juga harus meyakini bahwa di dalam kecukupan kita, di dalam kelimpahan yang kita miliki saat ini, Tuhan juga menitipkan sebagian berkat untuk boleh kita bagikan kepada sesama yang lemah dan membutuhkan. Saudara, pada malam hari ini dengan kerendahan hati saya mau mengetuk pintu hati saudara, agar kita boleh sama-sama melakukan bagian kita untuk menopang dan mendukung saudara-saudara kita yang membutuhkan. Bapak, Ibu, dan teman-teman terkasih semua dapat menyalurkan bantuan dan dukungan ini lewat nomor rekening dan QR Code yang saat ini tertera di layar device saudara sekalian. Bapak, Ibu, dan teman-teman terkasih di dalam Tuhan, di masa pandemi yang sulit ini, tentu ada banyak sekali tantangan yang hadir dalam kehidupan kita. Dan tidak jarang tantangan-tantangan ini mencoba menjauhkan kita, mengalihkan fokus kita dari kasih Tuhan. Pujian ini ingin mengingatkan dan menyemangati kita, agar kita boleh terus fokus mendengar suara Tuhan, agar kita boleh tetap menjaga arah pandangan kita tertuju kepada Tuhan, agar kita senantiasa boleh teguh menjadi berkat, berbagi kasih, dan memberi dukungan bagi sesama kita yang membutuhkan, agar lebih banyak lagi orang boleh benar-benar merasakan kasih Tuhan. Aku hendak tetap berhati tulus karena teman mempercayaiku. Aku hendak tetap berjalan lurus karena teman telah mengasihiku. Karena teman telah mengasihiku. Aku hendak
rendah hati selalu, karena ku tahu betapa ku lemah. Aku hendak menolong sesamaku. Allah Esa, selalu ku sembah. Allah Esa, selalu ku sembah. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Cara Tuhan mengasihiku. Cara Tuhan mengasihiku.
pergi ke sekolah untuk menuntut ilmu. Saya cita-cita jadi suster perawat. Saya cita-cita jadi polisi. Saya cita-cita jadi ibu guru. Saya mau mengajar adik-adik. Saya mau jadi tentara. Saya cita-cita jadi guru. Saya menjadi dokter. Saya cita-cita jadi guru. Bapak, Ibu, dan teman-teman terkasih di dalam Tuhan, baru saja kita menyaksikan bagaimana gambaran kemampuan literasi anak-anak Asmat saat ini. Dan dari video tadi juga kita bisa melihat betapa mereka sangat membutuhkan bantuan dan dukungan, uluran tangan kasih kita, agar mereka boleh mendapatkan kemampuan yang lebih baik lagi untuk meraih cita-cita mereka di masa depan. Dan saat ini saudara, kita akan mendengar sharing atau khotbah dari Pendeta Winner Pananjaya. Saudaraku, marilah saat ini kita persiapkan hati kita sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, kami mengucap syukur buat kasih karunia yang sudah Engkau anugerahkan di dalam kehidupan kami. Saat ini, melalui pertolongan Roh Kudus, ajar kami juga dapat mengasihi sesama kami. Kami percaya Tuhan, apa yang kami dengar ini tidak berlalu begitu saja, namun juga dapat terpelihara dalam hati kami dan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Bimbing kami Tuhan saat ini, dan kami siap untuk merenungkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, firman Tuhan 2 Korintus pasal yang ke-8, ayat yang pertama hingga yang ke-17. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita, mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Demikianlah firman Tuhan, saudaraku, yang berbahagia adalah kita yang mendengarnya serta memeliharanya di dalam kehidupan kita. Saudaraku, terkadang kalau kita bicara memberi sesuatu kepada seseorang, sometimes mindset kita adalah tunggu kalau kita punya lebih, baru kita beri. Apakah benar demikian? Apakah kalau kita sudah punya cukup, terpenuhi diri kita, baru sisanya kita berikan kepada orang lain? Apakah memang benar begitu cara berpikir kita di dalam kita memberi? Apakah kita lantas lebih mudah memberi di saat kita mempunyai sesuatu lebih? Jawabannya, saudaraku, belum tentu. Bahkan, sometimes who have less justru give more. Justru di saat sedang kekurangan, terkadang orang bisa memberi lebih loh. Dan itu terbukti di dalam teks kita pada hari ini, 2 Korintus 8. Saudaraku, teks ini dilatar belakangi dari kondisi kelaparan yang sedang terjadi di Yerusalem.
Dan itu juga dialami oleh orang Kristen Yahudi di Yerusalem. Nah, sebetulnya jemaat Korintus itu serba kelebihan. Kaya dalam segala sesuatu, tadi juga disebutkan di dalam teks kita. Tidak ada yang kekurangan kondisi jemaat yang sebetulnya serba berkecukupan, kondisi Korintus pada waktu itu. Namun, sudah 1 tahun berlalu, sejak di-announce bagaimana kelaparan itu terjadi di Yerusalem, namun ternyata hati orang-orang Korintus tidak tergerak untuk menolong orang-orang Kristen Yahudi di Yerusalem. Justru jemaat Makedonia yang sebetulnya serba kekurangan dan bahkan mengalami persekusi, penderitaan, ada konflik eksternal yang mereka alami, malah memberi yang lebih bagi jemaat Kristen Yahudi di Yerusalem. Nah, ini menarik. Kok bisa yang serba kekurangan bisa memberi lebih, tapi yang berkelebihan justru nggak memberikan apa-apa? Jawabannya, saudara, adalah kasih karunia. Orang-orang Makedonia ini di tengah kekurangannya justru merasakan, mengimani betapa besarnya kasih karunia Tuhan yang tercurah di dalam kehidupan mereka. Mereka menghayati betul betapa besarnya cinta Tuhan kepada mereka. Bahwa Yesus juga menderita dan mati di atas kayu salib bagi keselamatan seluruh umat manusia. Jemaat Makedonia menghayati kasih karunia Tuhan, sehingga yang dirasakan justru menjadi lebih dari cukup. Meskipun mereka kekurangan, meskipun mereka ada di dalam penderitaan, hati mereka menjadi terbuka karena kasih karunia Tuhan melampaui segala kekurangan mereka. Sedangkan orang-orang Korintus justru terlena dengan zona nyaman karena kondisi serba aman dan nyaman. Mereka tuh nggak ngalamin, saudaraku, konflik eksternal. Justru karena nggak mengalami konflik eksternal, yang terjadi adalah konflik internal. Apa sih yang dimaksud konflik eksternal dan internal ini? Jemaat Makedonia itu mengalami persekusi karena kekaisaran Romawi yang mengejar-mengejar orang Kristen. Orang-orang Kristen itu nggak mau menyembah kaisar. Orang-orang Kristen mengimani Yesus Kristus sebagai Raja. Nah, orang-orang Korintus tidak mengalami persekusi ini. Mereka tidak dikejar-kejar oleh kekaisaran Romawi. Sebetulnya aman untuk beribadah, untuk mengimani Yesus. Tetapi yang terjadi justru adalah perdebatan dan konflik di dalam. Mempeributkan, nih loh, Yahudi lebih penting orang Yahudi daripada orang-orang non-Yahudi. Harusnya hukum-hukum Taurat itu ditegakkan. Terjadi konflik antara orang-orang Yahudi dan non-Yahudi. Nah, ini menarik. Karena seharusnya orang Korintus yang banyak isinya orang-orang Kristen Yahudi harusnya menolong dong saudaranya yang ada di Yerusalem, yang sebangsa dengan mereka. Justru malah orang Makedonia yang mayoritas non-Yahudi dan serba kekurangan dan mengalami persekusi justru punya hati untuk menolong dan memberikan lebih pada jemaat Kristen Yerusalem yang mayoritas adalah orang-orang Yahudi. Saudaraku, saat kita menyadari yang namanya kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita, kalau ternyata kita tahu Yesus lebih dulu mengasihi kita, bahwa Yesus yang telah membuka tangannya untuk menerima kita seutuhnya apapun dosa kita, seberapa banyak dosa kita. Cinta Tuhan itu seharusnya juga mampu menggerakkan hati kita. Maka dalam segala kondisi ya, entah kita kekurangan, kecukupan, bahkan kelebihan, kalau kita menyadari kasih karunia Tuhan itu jauh lebih besar dan itu begitu berharga dalam kehidupan kita, maka kita mampu loh untuk membantu sesama kita, memberi apapun juga bagi sesama kita. Kita mampu
Karena kasih karunia Tuhan sudah kita rasakan dan kita sadari, saudara. Wahana Visi Indonesia juga menyadari betapa besarnya kasih karunia Tuhan. Dan kita lihat bagaimana Wahana Visi Indonesia sudah bergerak bagi masyarakat Asmat, bagi saudara-saudara kita, suku Asmat sejak tahun 2018. Apa saja yang dilakukan oleh Wahana Visi Indonesia? Kita melihat bagaimana akses air bersih menjadi masalah. Dan disitulah Wahana Visi Indonesia membangun fasilitas air, lalu mendistribusikan dispenser air, dan juga menggalakkan cuci tangan pakai sabun. Kita juga melihat bagaimana isu kesehatan coba ditangani. Dilakukan penyuluhan, identifikasi awal penyakit dan gizi buruk, juga pelatihan ASI untuk ibu. Dan juga ada masalah peningkatan gizi, karena ternyata banyak anak-anak Asmat itu mengalami gizi yang buruk. Sehingga diadakan secara nyata juga pelatihan mengolah makanan bergizi, lalu makanan tambahan bagi anak-anak, dan juga memberikan pelatihan berkebun, kebun gizi. Jadi yang ditanam adalah tanaman-tanaman yang bergizi, sayur-sayuran yang bergizi, buah-buahan yang bergizi. Edukasi dilakukan, bentuk diakonia karitatif maupun reformatif bahkan transformatif yang membuka cara pandang, cara berpikir untuk hidup lebih sehat dilakukan oleh Wahana Visi sejak 2018, teman-teman. Nah, di dalam perjalanannya ternyata Wahana Visi Indonesia juga menemukan ada masalah pendidikan yang harus segera ditangani. Dan ini memerlukan saudara-saudara upaya dan usaha dari kita untuk dapat menyelesaikan masalah pendidikan bagi saudara-saudara kita di suku Asmat. Kenapa hal ini penting? Karena suku Asmat adalah suku pramu yang kalau mereka sekali masuk ke hutan itu bisa memakan waktu cukup lama. Mereka mencari makanan di sana dan juga meramu. Dan seringkali anak-anak jelas diajak karena ini satu pack family biasanya yang pergi ke hutan bersama-sama. Sehingga mereka juga akhirnya banyak yang kurang pendidikan. Banyak orang tua juga sih yang memang buta huruf, ya, kesulitan untuk membaca dan juga menulis. Sehingga mereka juga jelas tidak mudah untuk mendampingi anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang baik. Nah, saudaraku, kita lihat bahwa dalam perjuangan ini dibutuhkan tenaga pengajar yang berkualitas. Dalam perjuangan untuk dapat memenuhi kebutuhan pendidikan ini, diperlukan juga buku bacaan yang berkualitas untuk perpustakaan, dan juga dana mungkin sekitar 200 juta lebih untuk pengadaan fasilitas yang ada, alat-alat, dan lain-lain untuk mengajar anak-anak suku Asmat ini. Maka saudara, seperti halnya jemaat Makedonia yang menyadari cinta kasih Allah, sehingga mereka menyatakan cinta kasihnya bagi jemaat Kristen Yahudi di Yerusalem, maka marilah kita juga mewujud nyatakan cinta kasih dari Tuhan, kita nyatakan kepada sesama kita, terlebih saudara kita di Asmat. Bagaimana caranya? Pertama, kita bisa menjadi volunteer. Mempersembahkan tenaga kita, pemikiran kita, diri kita seutuhnya menjadi relawan, entah mengajar ataupun menjadi bagian pelayanan untuk ke Asmat, ataupun saudara bisa juga mendonasikan, berdonasi di Wahana Visi Indonesia untuk mendukung kebutuhan secara materi ini, supaya dapat menyokong dan menyelesaikan masalah pendidikan bagi saudara-saudara kita di Asmat. Menarik saudara, bahwa secara sains, ternyata tubuh kita ini kalau melakukan yang namanya kebaikan, itu tubuh kita bereaksi. Ada hormon-hormon seperti serotonin, seperti endorfin, oksitoksin. Serotonin itu bisa menyembuhkan luka, saudara.
lalu membuat tubuh kita itu lebih rileks dan nyaman. Sedangkan endorfin ini hormon yang membuat kita senang, sukacita, bergairah, itu juga dapat mengurangi rasa sakit. Dan ada hormon oksitoksin yang mengurangi tekanan darah. Itu bereaksi loh hormon kita di saat kita melakukan kebaikan. Saya sering mengatakan random kindness yang kita lakukan bagi sama kita, ternyata itu bereaksi secara alamiah di dalam diri kita. Sehingga kita bisa merasakan lebih dicintai dan juga kita bisa mencintai. Maka saudara, tunggu apa lagi? Mari dengan penuh cinta kasih kita menolong saudara kita apapun kondisi kita. Entah saat ini kita sedang kelebihan, cukup, atau kekurangan. Mari kita sama-sama menopang saudara kita yang ada di Asmat dengan penuh cinta kasih. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur saat ini Engkau berikan kesempatan bagi kami bersama Wahana Visi Indonesia untuk dapat menyatakan cinta kasih-Mu Tuhan di tengah-tengah Indonesia, khususnya bagi warga Asmat. Apapun upaya yang coba kami lakukan Tuhan, kami percaya Engkau yang juga menuntunnya. Engkau mempersiapkannya lebih baik lagi Tuhan, sehingga karya-Mu dapat benar-benar dirasakan. Kami percaya Tuhan, Engkau juga menggerakkan hati kami untuk menopang saudara-saudara kami. Kami percaya Engkau yang terus menggerakkan diri kami untuk melakukan kebaikan bagi banyak orang. Engkau pakai kami Tuhan. Kami rindu menjadi alat-Mu yang setia, yang menyadari kasih karunia-Mu di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan buat cinta kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman terkasih di dalam Tuhan, ada begitu banyak harapan dan cita-cita yang ingin dicapai oleh saudara-saudara kita terkasih, anak-anak Asmat. Namun untuk mencapai cita-cita itu, mereka membutuhkan kemampuan literasi yang baik. Untuk mereka boleh mencerna dan memahami segala hal yang perlu mereka baca dan pelajari. Di dalam kondisi normal, anak-anak Asmat masih harus tetap berjuang untuk boleh menerima pendidikan literasi yang baik. Apalagi di masa-masa pandemi seperti sekarang ini, yang semakin menutup akses dan memperparah keadaan. Saudara, alangkah indahnya bila kita boleh bersatu hati untuk mengulurkan bantuan kita dan memberikan dukungan kita buat mereka. Agar mereka, anak-anak Asmat, boleh memiliki segala hal yang mereka butuhkan untuk dapat mengenyam pendidikan literasi yang lebih baik lagi. Dan suatu hari nanti dengan kuasa Tuhan, mereka boleh benar-benar meraih cita-cita yang mereka inginkan. Dan memiliki masa depan kehidupan yang lebih baik. Saudara, saat ini sudah tertera nomor rekening dan QR Code yang dapat saudara gunakan untuk menyalurkan bantuan dan dukungan bagi anak-anak Asmat. Mari kita berikan kembali harapan dan cinta kasih itu pada mereka, anak-anak Asmat. Tiap hari ku temukan mereka
sweet portion there. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. I found a friend in Jesus. He knows our every weakness. Oh, what a friend is Jesus. He all my sorrows bore. Found a friend in Jesus. I found a friend in Jesus. He knows our every weakness. Oh, what a friend is Jesus. He all my sorrows bore. I found a friend in Jesus. He knows our every weakness. Oh, what a friend is Jesus. He cleansed and made me fully whole. Bapak, Ibu, dan teman-teman terkasih di dalam Tuhan, seperti lagu yang baru saja kita nyanyikan, kita kembali diingatkan betapa Tuhan telah menjadi sahabat bagi kita. Dia menopang kehidupan kita dan Dia mendukung kita. Dan seperti teladan yang telah Tuhan tunjukkan pada kita tentang bagaimana Dia mengasihi anak-anaknya, Tuhan juga ingin berkat yang kita terima tidak hanya berhenti di kita, tapi boleh kita bagikan untuk mendukung dan menopang sesama kita yang lemah, yang kekurangan, dan yang membutuhkan. Saudara, malam hari ini sekali lagi saya ingin mengajak saudara untuk membuka pintu hati saudara, untuk boleh membantu saudara-saudara kita terkasih, anak-anak Asmat. Segala dukungan dan bantuan yang saudara berikan dapat disalurkan melalui nomor rekening dan QR Code yang saat ini ditampilkan di layar device saudara. Kita berdoa agar kiranya melalui bantuan ini, semangat dan harapan anak-anak Asmat boleh bangkit lagi. Mari saudara, kita lakukan bagian kita. Karena kita percaya kita diberkati untuk memberkati sesama kita. God bless you. Mari saudara, sekali lagi kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau menyanyikan kebesaran dan keagungan Tuhan. Betapa Ia hebat dalam kemuliaannya. Betapa Ia hebat dalam kasih-Nya. Raja segala raja di bumi dan di sorga. Dialah Tuhan yang luar biasa. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds Thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, Thy power throughout the universe displayed. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds Thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, Thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. When through the woods and forest glades I wander,
from lofty mountain veranda and see the brook and feel the gentle breeze. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then we will sing and praise you, Lord God Almighty. With our spirit and mind, we give all the glory. King of the heaven and earth, be exalted, oh Lord. And let the whole earth sing, hallelujah, glory. Then we will sing and praise you, Lord God Almighty. With our spirit and mind, we give all the glory. King of the heaven and earth, be exalted, oh Lord. And let the whole earth sing, how great thou art. This is my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Great in glory, great in mercy, great your love, for you all the glory. Great in power, great in wonder, great your name and your mighty hand. Great in glory, great in mercy, great your love, for you all the glory. King of heaven and nation, you are an awesome God, for you all the glory. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kami mengucapkan terima kasih atas donasi dan partisipasi saudara sekalian. Jangan lupa, donasi masih dibuka sehingga Anda masih dapat terus memberi dukungan bagi anak-anak di Asmat. Kami sangat bersuka cita karena dukungan ini akan sangat berarti untuk mendukung program literasi yang dilakukan oleh Wahana Visi Indonesia di Asmat, agar anak-anak di Asmat dapat meraih masa depan yang lebih baik. Di layar device Bapak, Ibu, masih tertera nomor rekening dan QR Code Wahana Visi Indonesia. Mari kita berbagi kasih dan dukungan untuk mereka. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.